Tuhan, saat ini kita akan beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dengan ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa.
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih, dan saatnya Tuhan kami akan sama-sama belajar dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kami akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih dan berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, berikan hikmat, pengertian, pewahyuan akan perkataan-perkataan ilahi sehingga setiap firman ini boleh menjadi pedang bermata dua Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih sekali lagi urapi firman-Mu, dan hamba-Mu akan menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan sama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Ada beberapa ayat saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang melihat, menyaksikan acara ini. Lukas 8 ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini, di mana kembali kita boleh membaca satu cerita kebenaran firman Tuhan tentang perjalanan Yesus menuju ke satu daerah, itu daerah Gerasa. Dan kita melihat di dalam perjalanan mereka, ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ketika mereka naik di atas perahu, dan ini adalah menjadi ajakan daripada Yesus. Yesus berkata bahwa marilah kita bertolak ke seberang. Puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa Anda melihat di dalam perjalanan mereka di tengah-tengah danau, dan mereka tidak menaiki kapal besar, tapi di sini Alkitab berkata bahwa mereka
pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan ya mungkin tidak terlalu besar dan itu cukup buat mereka. Dan kita melihat bahwa dalam perjalanan mereka, kita tahu bersama bahwa seringkali orang-orang atau para hamba Tuhan selalu menggambarkan bahwa dunia itu seperti satu perjalanan, hidup itu seperti satu perjalanan, bahkan dunia ini seperti perahu. Jadi memang jelas bahwa Petrus berkata bahwa kita ini dalam 1 Petrus berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang hanya menumpang. Kita ini hanya sekedar menumpang, transit, karena kita punya tujuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita punya iman, bahwa kita punya kepercayaan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa kita ini adalah hanya sementara, dan tempat kita ini hanya, ya kalau kita bilang cuman, kalau Anda sering naik pesawat, kalau Anda sudah pernah naik pesawat dan yang ya kalau bilang transit ya biasanya cuma 1-2 jam, kalau dia delay itu bisa sampai 3-4 jam. Nah itu cuman sementara. Nah sama dengan dunia ini, Petrus berkata bahwa kita ini cuman sementara, entah cuman berapa puluh tahun kita di sini, 70 tahun, 80 tahun, pokoknya Alkitab berkata bahwa dunia yang kita tempati ini cuman hanya sementara, tempat transit. Dan jelas juga dia berkata di ayat lain bahwa kita ini kayak seperti perantau, cuman merantau, dan kita akan kembali. Oleh sebab itu mereka menggambarkan bahwa dunia ini seperti sebuah perahu, dan hidup ini sebuah perjalanan, misi, tujuan. Kita punya tujuan. Oleh sebab itu kalau kita membaca dalam cerita ini, dalam 4 ayat ini, bahwa itu jelas sekali menggambarkan bagaimana perjalanan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka akan pergi ke seberang, bahwa dalam perjalanan mereka, walaupun Yesus ada di dalam perahu itu, walaupun Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa alam semesta. Karena kita sudah tahu di sini, kita sudah baca, Dia penguasa alam semesta. Tapi kita melihat di sini bahwa bukan serta-merta ketika Tuhan ada di dalam perahu itu, bukan serta-merta perjalanan kita mulus, tidak ada masalah, tidak ada badai, tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, tidak ada hal-hal yang mengganggu hidup kita. Tapi di sini kita melihat jelas bahwa ada badai, ada situasi yang membahayakan perjalanan mereka. Sama dengan kehidupan kita, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa dalam perjalanan kekristenan kita itu tidak lepas dari yang namanya persoalan, tidak lepas dari yang namanya masalah, tidak lepas dari yang namanya badai silih berganti, persoalan apapun Tuhan. Kita melihat bahwa memang tidak pernah mulus. Untuk mencapai kepada satu tujuan itu tidak akan pernah mulus. Ada, kalau orang suka bilang bahwa untuk mencapai satu level tertentu atau keberhasilan tertentu, bahwa kita harus melalui sebuah proses. Memang benar bahwa untuk kita menuju kepada perjalanan kehidupan, tujuan yang kita inginkan, yang Tuhan mau, itu ada proses, saudara. Melalui proses yang sangat panjang. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa untuk masuk aja ke dalam kerajaan surga emang nggak gampang. Kita harus berlomba-lomba. Dan Alkitab berkata bahwa banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Dan Yesus jelas dengan tegas keras berkata bahwa akan sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu jelas sekali, saudara. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Itu jelas satu perkataan yang sangat keras, bahwa sesungguhnya untuk mencapai satu tujuan dalam satu perjalanan itu butuh yang namanya proses. Dan kita melihat di sini bahwa bukan berarti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita aman-aman saja, kita baik-baik saja, kita tidak menemui hambatan, rintangan, tidak.
Tapi kita belajar dari Yesus bahwa dalam perjalanan mereka di perahu, walaupun Tuhan ada di dalamnya, tapi mereka menemui situasi yang membahayakan. Alkitab berkata bahwa mereka membahayakan guru, kita akan mati, kita akan binasa. Air sudah mulai masuk ke dalam perahu, bukan hanya air tapi angin. Alkitab berkata bahwa taufan sekonyong itu tiba-tiba, artinya bahwa dalam perjalanan mereka tidak punya persiapan. Kalau dalam bahasa sekarang itu punya pelampung, bahkan punya barang-barang untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak punya persiapan seperti itu karena mereka pikir bahwa aman-aman saja. Tapi kita melihat di sini bahwa Alkitab berkata bahwa sekonyong-konyong itu tiba-tiba itu badai, taufan, angin menggoncang perahu itu, dan air sudah mulai masuk dan mereka sudah sangat kelabakan, ketakutan. Guru-guru, kita akan binasa, kita dalam bahaya, kita akan binasa, kita akan mati dan sebagainya. Tapi kita di sini kita melihat bahwa Yesus bangun dan dia menghargai. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini adalah bahwa selama Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita, selama Yesus ada dalam perahu keluarga kita, kehidupan kita, selama Tuhan ada dalam perjalanan kita, kita percaya bahwa kita pasti akan aman, walaupun dalam situasi membahayakan, walaupun dalam situasi keadaan yang sangat darurat, walaupun situasi keadaan yang sangat bisa menghancurkan hidup kita, walaupun kita harus melewati lembah kekelaman sekalipun, walaupun kita harus menanjak ke satu puncak yang tinggi. Dan kita tahu di sini bahwa selama ada Tuhan, selama ada Yesus dalam perjalanan kita, selama ada Tuhan dalam keluarga kita, selama ada Tuhan di dalam pekerjaan kita, selama ada Tuhan dalam pelayanan kita, selama ada Tuhan dalam setiap bisnis kita, kita percaya bahwa kita akan aman. Walaupun kiri, kanan, depan belakang kita menghancurkan, mulai menggerogoti kita, mulai menakutkan kita, badai silih berganti, apapun dalam hidup kita, kita percaya bahwa selama Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita aman. Anda melihat bahwa kita aman. Oleh sebab itu pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-91 dia berkata bahwa ini ayat yang sangat semenjak pandemi ini berlangsung, orang-orang selalu mengutip ayat ini. Dalam Mazmur 91 itu jelas, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Kita aman. Ini jelas sekali bahwa semenjak pandemi ini orang mengutip ayat ini. Orang percaya selalu memperkatakan ayat ini. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Mereka selalu memperkatakan ayat ini. Dan jelas sekali bahwa selama ada Tuhan, selama kita memperkatakan firman Tuhan, selama kita taat kepada Tuhan, selama kita menyembah Tuhan, selama Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kita, kita pasti aman. Walaupun Alkitab berkata bahwa kedahsyatan malam, wabah, penyakit sampar, penyakit menular, itu jelas sekali dalam Mazmur 91. Tapi kita berkata bahwa itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan tempat perteduhan. Walaupun badai mengamuk, taufan mengamuk, hujan apapun, Tuhan menjadi benteng perlindungan kita, menjadi perisai kita, menjadi perteduhan kita, menjadi tempat yang kita andalkan.
dalam situasi-situasi seperti ini saudara, pastikan Tuhan menjadi perlindungan kita. Pastikan dalam situasi pandemi hari-hari ini, situasi mara bahaya apapun, pastikan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Dia ada dalam hidup kita, walaupun situasi bahaya apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tapi kita melihat bahwa itu tidak akan pernah menimpa kita. Yesus kami binasa. Ketika Yesus bangun, maka Dia menghardik dan danau itu menjadi teduh tenang sekali. Dan tidak ada satu orang pun yang jatuh ke danau hari itu. Yesus bersama dengan murid-muridnya, tidak ada satupun orang yang jatuh ke danau, karena Alkitab berkata bahwa sekonyong-konyong itu taufan itu. Kalau anda orang laut, Anda pasti tahu bagaimana kalau taufan itu mengamuk di tengah laut. Di darat aja itu orang kelabakan, apalagi di laut. Tidak ada apa-apa, tidak ada tempat perlindungan. Ini di tengah danau. Taufan yang ganas, angin, hujan, air, gelombang tinggi, ombak tinggi, itu pasti itu jadi ancaman. Tapi Anda melihat di situ bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak terluka sedikit pun. Bahkan tidak ada yang jatuh sedikit pun. Bahkan tidak ada yang mengalami masalah. Mereka semua tetap stay di atas perahu. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pasti aman. Mazmur 91 itu menjadi jelas, menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, kita melihat dalam cerita angin ribut diredakan ini. Yang kedua adalah selama Tuhan ada dalam hidup kita, selama Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, maka jelas kita akan sampai ke tujuan. Itu yang kedua. Yang pertama, bahwa selama Tuhan ada dalam hidup kita, bahaya apapun, situasi apapun mengancam, penyakit sampar, pemazmur berkata bahwa panah-panah api sejahat, bahkan kalau saya bisa bahasakan hari ini tuh, santet, dukun, apapun, Tuhan kuasa kegelapan, itu tidak akan pernah menimpa kita. Kenapa? Selama Tuhan ada dalam hidup kita, kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam perisai Tuhan. Yang kedua adalah selama Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan sampai ke tujuan hidup kita. Kita akan sampai kepada akhir hidup kita. Tujuan kita apa? Tujuan kita mau kemana? Kita akan sampai kepada tujuan. Kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ke-26, dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 26, dia berkata bahwa lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Mendaratlah mereka dengan selamat, mendaratlah mereka dengan baik-baik, Yesus dan murid-muridnya. Mereka mendarat di seberang danau, yaitu di seberang Galilea, di tanah Gerasa. Mereka tiba dengan selamat. Selama Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita, selama Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan melihat bahwa ada perlindungan Tuhan sehingga kita boleh sampai di tujuan. Kita sampai di tempat yang kita tuju. Anda sudah sering mendengar mungkin tentang kesaksian orang-orang yang selamat dari perjalanan mereka, selamat dari maut. Baik mereka yang mengendarai mobil, motor, mereka selamat sampai di tujuan. Walaupun di depan mereka sempat mengalami insiden yang sangat fatal, tapi ada orang bersaksi bahwa mereka terhindar dari mara bahaya. Mereka terhindar dari ancaman. Selama Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan sampai di tujuan. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15, Keluaran 14. Saya tidak akan baca semuanya. Keluaran pasal yang ke-14, 14 ayat yang 15 dan seterusnya. Ini tentang bagaimana akhir dari perjalanan, akhir dari kekaisaran Raja Firaun pada waktu itu, ketika dia berbalik
tadinya dia sudah melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan akhirnya dalam perjalanan bangsa Israel dia berubah pikiran. Firaun berubah pikiran sehingga dia mengerahkan seluruh pasukan terbaiknya untuk kembali mengejar bangsa Israel. Dan Anda lihat di sana bahwa dalam Keluaran pasal 14 situasi keadaan itu sangat terjepit. Saya akan bacakan dari ayatnya ayat yang 22 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini boleh baca di rumah. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malamnya itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi ketika mereka berjalan di tengah-tengah, ketika Tuhan menguapkan air itu, maka laut di bawah itu air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka, dan di tengah-tengah itu menjadi jalan kering. Itu jelas Alkitab bilang jalan itu jadi kering sekali. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ya, Tuhan membuat perjalanan orang Mesir itu menjadi lambat karena membuat roda keretanya itu berjalan miring, dan ada banyak peristiwa insiden yang membuat kekacauan terjadi yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di laut, di pantai laut. Kita melihat di sini bahwa dalam perjalanan bangsa Israel, selama ada Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka kita melihat bahwa bangsa Israel dalam situasi keadaan terjepit, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Mereka mau balik, ada tentara Mesir, mereka akan berjalan ke depan, ada laut, dan Tuhan mengadakan perkara yang besar. Tuhan membuat kemuliaannya dilihat oleh tentara Mesir dan dilihat oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan membelah laut di berau, dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Dan Alkitab berkata bahwa semua bangsa Israel, baik dari kambing, domba, anak kecil, semua yang mereka bawa, tidak ada yang terhilang. Alkitab berkata bahwa semua itu sampai di tujuan. Selama Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita, selama Tuhan ada dalam hidup kita, percaya bahwa kita akan sampai ke tujuan. Kita akan selalu ada di tujuan. Kita akan selalu ada di mana yang kita tuju. Selama Tuhan ada, oleh sebab itu libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Libatkan Tuhan dalam keluarga kita. Libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Libatkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kita. Maka kita akan sampai di tujuan. Tuhan menjadi perlindungan kita, dan Tuhan akan menyertai setiap perjalanan hidup kita sampai di tujuan. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami bahwa dalam perjalanan kekristenan kami tahu bahwa walaupun kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengendalikan alam semesta, Tuhan yang mengendalikan segala-galanya, tapi kami tahu bahwa kami tidak pernah mulus dalam perjalanan hidup kami. Kami harus melewati badai, masalah, persoalan, tantangan dalam hidup kami.
Kami harus melewati sakit penyakit apapun Tuhan. Entah itu sakit penyakit, masalah, apapun itu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa selama Tuhan ada dalam hidup kami, maka kami akan melihat penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Walaupun badai silih berganti, taufan yang ganas itu datang silih berganti dalam hidup kami. Pemazmur berkata bahwa kami aman karena kami ada dalam lindungan Tuhan. Dan kedua, bahwa selama Tuhan hadir ada dalam hidup kami, maka penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, dan kami boleh tiba di tujuan dengan selamat. Terima kasih meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih, dan berkati setiap para pemirsa, mereka yang menyaksikan siaran ini Tuhan, Engkau berkati. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi mereka hari-hari ini Tuhan. Tengah-tengah situasi pandemi hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa ketika Tuhan ada dalam hidup kami, ketika kami melibatkan Tuhan dalam segala hal, kami akan melihat bahwa pertolongan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Dan kami akan melihat bahwa sampai pandemi ini selesai Tuhan, Engkau selalu akan menyertai kami Tuhan. Engkau selalu akan menibakan kami di akhir daripada pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa pandemi ini ada limitnya, ada batasnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Kami akan melihat bahwa ada waktu ini pandemi ini akan selesai Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan kami tiba sampai kepada ujung itu Tuhan. Sampai pada pandemi ini selesai Tuhan. Kami akan tiba di akhir hidup kami Tuhan, kepada tujuan hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dan biarlah Tuhan kami boleh tiba pada tujuan akhir hidup kami dalam kekekalan surga yang mulia. Terima kasih, dan kami terus berdoa, kami mau bersyafaat, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, bahkan Jokowi, bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan, Kau berkati, berikan mereka hikmat, Tuhan tolong, pulihkan, selamatkan bangsa kami, bahkan biarlah Tuhan tolong, sehingga Tuhan lewat pengadaan vaksin yang ada Tuhan, itu boleh menekan angka COVID, sehingga kami akan melihat Tuhan, COVID ini akan berakhir di bangsa kami Tuhan. Terima kasih karena segala sesuatu itu ada batasnya. Terima kasih Tuhan, doa dan ucapan syukur kami alaskan doa kami, dan berkati setiap mereka yang menyaksikan acara ini Tuhan. Berkati setiap hidup mereka, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, keluarga mereka diberkati. Biarlah Tuhan dalam segala hal mereka selalu melibatkan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.